Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Joko. Perkenalkan saya Ardian Arifayuda. Di sini saya akan menyampaikan terkait tugas ujian tengah semester dari Pak Joko yang dimana analisis kelayakan bisnis. Di sini saya mengambil Wonderful Cafe Blora, yaitu usaha yang saya dirikan sendiri, yaitu sekilas untuk perkenalan. Saya dari S1 Manajemen. Nama saya Ardian Arifayuda. Kemudian sekelas perkenalan di bisnis yang saya akan analisis ini adalah Wolubu Cafe yang dimana adalah bisnis saya pribadi, dan saya juga kurang lebih sudah 2 tahun berjalan di sini adalah kafe yang eee, kafe yang menyediakan tempat area bermain biliar ya. Jadi salah satunya di Kota Blora yang berlokasi di Jalan Gunung Lawu, Kecamatan Temelan, Kota Blora, Jawa Tengah. Kemudian dari saya ambil branding lokal. Kenapa saya ambil Wolubu Cafe, karena Wolu itu sendiri ada 6 huruf Wolu, artinya berarti 8, yang di mana angka 8 itu tidak, eee eee, terputus ya. Jadi harapannya supaya rezeki dan eee, keramaian tempatnya tidak terputus ya. Terus juga nama Wolubu itu juga supaya mudah atau mencerminkan identitas yang kuat deh. Jadi mudah diingat serta memberikan kesan gitu loh. Dari perpaduan bahasa Wolu, bahasa Jawa, Blue Cafe yang dari bahasa Inggris. Kemudian lokasinya strategis. Di sini saya pemilihan lokasi saya di Jalan Gunung yaitu di tengah-tengah kota Blora, sebagaimana pusat kota memastikan aksesibilitas dari pengunjung itu selalu mudah atau gampang dijadi. Kemudian selanjutnya konsepnya adalah gabungan antara perpaduan tempat olahraga dan juga tempat nongkrong, yang di mana kita tahu sendiri sekarang tempat biliar itu sekarang banyak sekali alias hype-nya lagi naik. Jadi yang di mana disatukan dengan kafe. Jadi di satu tempat ada 2 hal yang bisa dilakukan, yaitu nongkrong dan bermain olahraga. Kemudian konsepnya saya menawarkan perpaduan. Di sini yang saya analisa atau yang saya ingin sebutkan adalah konsep bisnisnya menawarkan perpaduan unik antara biliar premium dan kafe modern yang nyaman untuk bersosialisasi. Jadi, secara kepemilikan ini memang saya pribadi, tapi secara analisa pihak luar saya juga sering bertanya-tanya pada customer. Jadi bagaimana pendapatnya, bagaimana analisanya terhadap kekurangan atau kelebihan dari tempat saya, ya. Dari 3 hal ini konsep bisnis, fasilitas utama, dan layanan kulinernya sendiri. Jadi untuk fasilitas utamanya menyediakan meja biliar yang internasional dengan pencahayaan profesional serta area lounge yang eksklusif. Jadi kemudian dari segi layanan kulinernya menyajikan beragam pilihan menu kopi artisan, hidangan lokal, hingga makanan ringan yang berkualitas. Kemudian ini ada saya spill sedikit gambar dari tempatnya, yaitu jadi dari visi dan misinya pasca pandemi. Seperti kita tahu, pandemi COVID-19 yang sempat melanda dan melemahkan ekonomi dan membatasi, istilahnya pergerakan dan aksesibilitas di saat 2019 sama 2021 ini. Jadi, kebetulan usaha ini didirikan pasca Covid, benar-benar pasca pandemi, yaitu di tahun 2023, 2024 ya, 2023 akhir hingga 2024 ya, sekarang udah 2 tahun ya, betul. Jadi pemulihan, harapannya, visinya itu adalah pemulihan dari hubungan sosial yang menjadi pusat interaksi sosial utama, yang menyediakan ruang aman dan nyaman bagi komunitas untuk bermain dan bersosialisasi. Kemudian standar higienitas yang tinggi, menerapkan protokol dan kesehatan dan kebersihan yang ketat sebagai standar operasional, tetap menjamin keamanan pelanggan. Kemudian inovasi layanan digital, mengintegrasikan pemesanan dan pembayaran, meningkatkan efisiensi serta meminimalkan kontrak fisik. Jadi dari segi pembayaran pun kita sudah menggunakan elektronik seperti QRIS, transfer, dan jadi meminimalisir kontak fisik. Jadi
kemudian analisa pasarnya dan strategi pemasarannya sendiri. Jadi, karena segmentasi pasar yang seperti saya sebutkan di awal, bahwa olahraga biliar ini sudah meningkat, peminatnya sehingga, segmentasi pasarnya itu sendiri sangatlah luas, termasuk dari bisa menjangkau di seluruh umur, seluruh gender, bahkan, istilahnya seluruh lapisan masyarakat. Jadi itu, eee di sini saya membaginya di 3 poin. Yang pertama, inklusivitas demografis, jadi target audiens mencakup pria wanita dari berbagai kelompok usia dan yang sebutan saya tadi, mulai dari pelajar yang mencari hiburan terjangkau hingga profesional yang membutuhkan tempat bersantai setelah bekerja. Kemudian fleksibilitas ekonomi, jadi layanan biliar cafe ini dirancang dengan struktur harga yang kompetitif sehingga, dapat diakses oleh pelanggan dari seluruh lapisan masyarakat dan seluruh lapisan ekonomi yang baik menengah ataupun ke bawah, hingga menengah ke atas gitu. Terus kemudian gaya hidup komunal, ya menyasar individu maupun kelompok yang memiliki kegemaran bersosialisasi dan berolahraga santai. Jadi menjadikan biliar ini sebagai salah satu media interaksi sosial yang universal gitu ya. Jadi karena seperti kita tahu sendiri karena, apa istilahnya, karena sekarang biliar sudah bukan dipandang dengan istilahnya konteks negatif, jadi kemudian biliar yang sekarang tumbuh dengan istilahnya pasar yang luas gitu, jadi bisa dijangkau dan dimainkan oleh semua orang gitu. Dan jadi yang kemudian adalah di sini saya menganalisis terkait peluang dan trennya. Jadi pertumbuhan gaya hidup yang urban, jadi ini ada 3 poin ya, di peluang dan tren ini. Jadi, di saat pertumbuhan hidup gaya urban yang meningkat ya, hingga meningkatkan permintaan ruang rekreasi yang menggabungkan aktivitas olahraga, yang di sini adalah olahraga biliar dengan kafe yang bernuansa santai. Jadi kemudian digitalisasi pemasaran kuliner. Nah, ini pemanfaatan, atas pemanfaatan atas media sosialnya, di mana di sini saya mempromosikan dengan cara yang unik, yaitu membuat konten pendek di sosial media seperti Instagram dan Facebook ya. Bisa dilihat di, laman Instagram-nya, yaitu di Wolupool. Di situ kita bisa lihat nanti bahwa, metode pemasaran yang diambil itu dengan menyesuaikan dengan, tren dan pola yang saat ini sedang, apa ya, efektif ya, seperti pembuatan video itu kan sekarang sangat diminati itu kan. Apalagi di setengah era-era zaman, apa, di saat zaman modernisasi ini sangat, eee, tinggi, jadi membuat hobi orang itu dan, kita sesuaikan lah gitu istilahnya. Kemudian diversifikasi pengalaman pelanggan. Jadi, tren penggabungan antara fasilitas hiburan dan layanan makanan, jadi di satu lokasi itu kan, jadi dulu itu kan konteksnya apa, kalau kita dengar istilah biliar itu kan selalu bermuara pada perjudian atau segala macam. Nah, di sini di era sekarang mungkin, framing itu sudah hilang, jadi akhirnya, kita bisa ini tadi, diversifikasi itu jadi penggabungan fasilitas olahraga itu dan serta tongkrongan itu jadi satu gitu. Kemudian strategi pemasaran digital ya, yang saya sebutkan seperti yang saya sebutkan tadi ya, saya di sini ada 3 poin. Yang pertama optimalisasi media sosial yang di mana yang saya sebutkan tadi karena eranya sekarang adalah era gadget, era digital, setiap orang pasti pernah atau bahkan, setidaknya sekali dalam hidupnya pasti melihat video-video yang berselebaran ya di sosmed seperti YouTube, short YouTube atau reels Instagram itu kan sekarang sangat apa ya, sangat sering ditemui kan. Jadi di sini ya, dari optimalisasi media sosial itu yang harus ditingkatkan. Jadi mengelola konten visual yang berkualitas ya di TikTok atau di Instagram untuk meningkatkan keterlibatan audiens muda, kan. Kemudian kampanye iklan berbayar ya,
pernah dilakukan kampanye di Facebook Ads lebih tepatnya ya. Jadi menjalankan Google Ads dan Meta Ads gitu kan. Meta Ads itu kan di Facebook ya, jadi yang bisa ditargetkan secara geografis gitu ya. Ada lebih di sini ada di Blora gitu ya, untuk menarik pelanggan di sekitar lokasi. Jadi itu. Dan manajemen reputasi online, jadi mendorong ulasan positif ya, seperti yang kita tahu, bahwa setiap orang itu kalau ingin pergi itu kan pasti, hal yang dipertimbangkan atau hal yang dilihat pertama itu pasti ulasan Google ya kan. Nah di sinilah, memanajemeni reputasi online itu sangat penting, jadi dan sudah dilakukan. Jadi mendorong ulasan positif pelanggan di Google Maps ya, dan platform ya membangun kredibilitas serta kepercayaan publik. Kemudian, analisis keuangannya. Jadi di sini, analisis yang pertama adalah terkait manajemen sumber daya manusianya. Jadi di sini ada 4 pegawai yang di mana, operasional dari 4 pegawai ini dibagi ke dalam 2 jadwal kerja, yaitu shift siang dan shift malam, guna memastikan layanan tetap prima selama jam operasional penuh. Nah, jadi kemudian alokasi personel, jadi setiap shift diisi oleh 2 orang staf yang bertanggung jawab secara multifungsi. Jadi mulai dari melayani pemesanan makanan dan minuman hingga mengatur penyewaan serta kebersihan meja biliar. Kemudian optimalisasi kinerja, di mana adalah struktur tim yang ramping bertujuan menjaga efisiensi biaya ya. Apalagi di zaman sekarang kan banyak kebocoran itu yang apalagi biaya tenaga kerja sekarang itu kan lebih mahal, mengurangi kualitas, kecepatan pelayanan kepada pelanggan yang datang. Kemudian struktur biaya dan keuangan ya di sini adalah alokasi belanja modal. Jadi pengadaan biaya sendiri, saya kebetulan yang dulu di pengadaannya lewat kawan yang berada di Malang. Jadi, jadi lebih mudah untuk belanja modalnya. Di sini mudahnya itu konteksnya adalah efektivitas waktu. Jadi kemudian manajemen biaya operasional, jadi pemeliharaan rutin, peralatan beliat, biaya bahan baku konsumsi, serta biaya utilitas tenaga kerja bulanan sudah disiapkan juga, dan juga proyeksi alus kas. Jadi estimasi pendapatan dari biaya sewa per jam itu dan penjualan makanan itu target di titik impas di investasi, sehingga BEP-nya tuh harus didorong lebih cepat gitu kan. Nah ini, proyeksi break-even point-nya, perhitungan biaya tetap yang mencakup setiap akumulasi biaya sewa tempat, karyawan gaji, dan biaya penyusutan peralatan operasional bulanan itu kan, sudah dihitung serta menganalisa margin kontribusi. Jadi menentukan selisih antara harga jual layanan per jam atau menu dengan biaya variabel untuk menutupi biaya operasional. Kemudian estimasi volume penjual, jadi menetapkan target, jumlah penyewaan meja biliar ya. Dan volume penjualan makanan jadi mencapai titik impas sesuai target waktu. Oke. Nah, di sini di part yang keempat adalah evaluasi kelayakan dan saran pengembangan ya. Nah, itu, untuk kelayakan usaha yang mungkin potensi pasarnya memang, memiliki basis pelanggan yang luas, mulai dari mahasiswa, pekerja kantoran, hingga seluruh lapisan masyarakat. Karena biliar ini sendiri telah bertransformasi dari sekedar olahraga menjadi gaya hidup ya. Kemudian juga menjadi tempat bersosialisasi yang populer. Kemudian nah, terkait adaptasi teknologi juga sudah mungkin dilakukan, sudah sedang dilakukan kan. Kemampuan unit usaha ini untuk mengintegrasikan sistem pemesanan digital dan promosi melalui media sosial dan memastikan operasional tetap relevan dengan kebiasaan konsumsi masyarakat modern yang serba cepat ya. Kemudian analisa kelayakan usahanya terkait dengan ketahanan ekonomi, model bisnis yang menggabungkan jasa hiburan dan kuliner atau di kafe dalam hal ini ya, memberikan sumber pendapatan ganda sehingga usaha tetap stabil meskipun terjadi fluktuasi pada salah satu sektor pendapatan utamanya, gitu. Kemudian rekomendasi untuk pengembang, diversifikasi produk yaitu menambahkan variasi, jadi makanan mungkin ditambahkan di menu dan minumannya, jadi meningkatkan daya tarik konsumen dari berbagai kalangan. Kemudian optimalisasi pemasaran digital karena sejauh ini yang baru dicoba adalah, promosi lewat Facebook Ads atau Google Ads itu tadi. Nanti mungkin akan
lebih dikembangkan untuk memanfaatkan platform media sosial lainnya dan periklanan yang bertarget untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan brand awareness. Kemudian peningkatan fasilitas rekomendasi selanjutnya, melakukan pemeliharaan rutin dan pembaruan peralatan biliar hingga menjamin kenyamanan serta kepuasan pelanggan yang maksimal. Kemudian yang terakhir, kesimpulan dan saran perbaikan mungkin, di sini yang pertama optimalisasi alokasi sumber daya. Jadi, meningkatkan efisiensi penggunaan modal dan tenaga kerja ya di sini ya, pasti karena bonusnya itu pasti di, 2 hal tersebut, jadi untuk memastikan keberlanjutan operasional jangka panjang. Jadi, pas yang harus disarankan dan untuk perbaikan adalah optimalisasi alokasi sumber daya ya. Kemudian diversifikasi target pemasaran, memperluas jangkauan pasar melalui kampanye media sosial, terarah dan program loyalitas mungkin ditambahkan ya, dengan seperti members gitu, seperti, paket apa, promo apa, itu harus dikembangkan juga. Kemudian peningkatan kualitas layanan, yaitu mengimplementasikan standar operasional prosedur yang lebih ketat dan menjamin kepuasan pelanggan dan reputasi merek. Jadi sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan analisis ini membawa, baik nilai secara itu juga bagus. Jadi terima kasih Pak Joko sebelumnya, terima kasih atas waktunya dan assalamualaikum warahmatullahi